1901-6041 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga dengan RPP. Tanpa memanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk pada rencana pembelajaran saya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekolah SMA Negeri 3 Solok Selatan. Kelas 10 semester ganjil. Materi teks eksplanasi. Tahun pelajaran 2021-2022. Alokasi waktu 4 pertemuan 2 kali 45 menit. KKM 75. A. Kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan elemen batu dalam dunia pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Kompetensi inti memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetisi yang digunakan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengertian kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti dalam RPP ini yaitu 1. Menerima, menjelaskan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, ataupun negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangan. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetisi. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar disebut juga dengan KD. Merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam pembelajaran tertentu atau dalam mata pelajaran tertentu. Sebagai rujukan, penyusunan indikator kompetensi dalam satu pelajaran. Berikut kompetensi dasar 4.4. Mengidentifikasi informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis dan mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Berikutnya, indikator pencapaian kompetisi atau IKP 4.3.1. Memahami dan menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.3.2. Menulis informasi yang terdapat pada teks eksplanasi. 4.3.3. Memahami dan menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual.
dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Menyimpulkan isi informasi dari teks eksplanasi. C. Tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis, serta terampil mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan kreatif selama proses pembelajaran dan percaya diri, serta pantang menyerah. D. Penguatan pendidikan karakter atau PPK. 1. Religius. Religius mengarah kepada agama. Setiap manusia memiliki agama yang dianutnya. Jadi, sebagai peserta didik dan pendidik, kita harus menghargai agama masing-masing. 2. Disiplin. Setiap peserta didik diharuskan disiplin. Contohnya, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak terlambat saat sekolah, dan tidak sering bolos. 3. Tanggung jawab. Setiap peserta didik memiliki tanggung jawab yang sama. Contohnya, saat mengerjakan tugas atau PR. PR adalah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumah. Setiap peserta didik harus mengerjakan PR di rumah dan tidak di sekolah. E. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Kegiatan pendahuluan. Karena pandemi COVID-19 saat ini, maka pembelajaran dilakukan secara daring atau melalui aplikasi. Di sini saya menggunakan WA. Melalui media WA grup kelas. Pertama, guru menyapa peserta didik dengan ucapan salam. Seperti, selamat pagi anak-anak, semoga kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus yang sedang merajalela ini. 2. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama sebelum mengawali kegiatan pembelajaran. Berdoa ini dipimpin oleh ketua kelas. 3. Peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Guru memberikan pertanyaan melalui grup WA dan peserta didik diharuskan untuk merespon atau menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Pertanyaan yang diberikan guru terkait pada pembelajaran sebelumnya. Peserta didik harus memahami pelajaran terdahulu, walaupun hanya melalui WA atau aplikasi lain. Selanjutnya, peserta didik menyimak informasi dari guru tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Guru sebagai pendidik harus menjelaskan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sedangkan peserta didik harus mengikuti atau melakukan apa yang disuruh guru. Selanjutnya, peserta didik merespon secara aktif informasi tentang hal-hal yang akan dipelajari, termasuk metode dan media, langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. 2. Kegiatan inti. 1. Peserta didik menyimak sebuah contoh teks eksplanasi fenomena alam dan fenomena sosial. Contohnya, banjir. Guru menampilkan kembali PowerPoint mengenai penjelasan teks eksplanasi. Peserta didik mengidentifikasi informasi yang ada dalam contoh teks tersebut. Guru memberikan apresiasi sebagai umpan balik. Apresiasi di sini
seperti nilai tambahan bagi peserta didik yang aktif pada saat pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan beberapa pertanyaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan urutan kejadian dari masing-masing teks. Contohnya, peristiwa apa yang dibahas pada kedua teks tersebut. Kedua, bagaimana struktur atau pembuka, isi, penutup teks tersebut. 3. Sebutkan konjungsi yang terdapat pada teks tersebut. 4. Sebutkan kata keterangan waktunya. 5. Sebutkan kalimat-kalimat yang berisi data dan fakta. 6. Peserta didik mengemukakan pendapat dan guru mengapresiasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan kepada peserta didik. Peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan tersebut akan diberi nilai tambahan. Pertanyaan tersebut harus dijawab dalam waktu yang cepat. Contohnya, dalam waktu 5 menit, peserta didik harus mampu menjawab salah satu pertanyaan tersebut. Penjawab tercepat akan diberikan nilai yang paling tinggi. Begitu seterusnya. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan teks prosedur yang sederhana. Maksudnya, peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan teks eksplanasi yang sederhana. Contohnya, cara membuat mie, cara masak mie instan. 2. Cara menghidupkan komputer. 3. Cara membuat nasi goreng. Itu pada teks prosedur. Sedangkan pada teks eksplanasi, siswa diminta untuk menceritakan fenomena alam seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Selanjutnya, guru bersama peserta didik mengevaluasi dan menyimpulkan informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Tiga, kegiatan penutup. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Materi tersebut disimpulkan melalui catatan. Catatan tersebut difoto dan dikirim di WA Group. 2. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan berikut. 1. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? 2. Apa manfaat pembelajaran hari ini? Selanjutnya, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif dan memberikan motivasi untuk yang lainnya. Bagi peserta didik yang belum mampu menjawab pertanyaan yang diberikan guru, maka guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut agar pada kegiatan pembelajaran selanjutnya mampu untuk menjawab pertanyaan dari guru. Menjawab pertanyaan dari guru juga merupakan satu hal yang positif bagi peserta didik dan akan memberikan nilai tambahan untuk peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan penguatan kepada peserta didik untuk tetap semangat dan mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Guru harus mampu untuk menilai karakter peserta didik, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Peserta didik yang kurang aktif seharusnya diberi kesempatan untuk
mengeluarkan pendapatnya tentang pembelajaran hari tersebut. Banyak peserta didik yang kurang paham atau tidak memahami pembelajaran melalui WA Group. Banyak juga peserta didik yang malas melakukan pembelajaran melalui WA Group. Jadi, guru harus mampu mengatasi hal tersebut. Guru harus mampu memotivasi peserta didik agar rajin dalam mengikuti pembelajaran daring. Selanjutnya kita masuk pada poin F, penilaian hasil pembelajaran. 1. Pengetahuan. Refleksi atas pengetahuan yang diperoleh berupa lembar penilaian dapat dinilai di email grup sekolah atau Microsoft Teams. 2. Keterampilan. Bukti hasil penugasan mandiri berupa lampiran email yang memuat produk karya peserta didik berupa teks, video, mind mapping, atau poster. Produk berupa karya peserta didik dinilai berdasarkan kriteria berikut ini. A. Isi menarik dan mengandung keteladanan bagi pembaca. Skor 0-20. B. Struktur teks eksplanasi. Skor 0-30. A. Terdiri dari pembuka beberapa peristiwa, penutup, kebahasaan. Skor 0,50. Produk berupa karya peserta didik dinilai berdasarkan kriteria berikut ini. A. Isi menarik dan mengandung keteladanan bagi pembaca. Skor 0-20. B. Struktur teks eksplanasi 0-30. C. Kebahasaan. Skor 0-50. Terdiri atas teks terdiri dari pembuka, beberapa peristiwa, dan penutup. B. Terdapat konjungsi temporal, kausalitas 0-10. Terdapat tata keterangan waktu 0-10. Terdapat kalimat penguat yang berisi data dan fakta 0-10. Kebahasaan sesuai dengan PUEBI 0-20. Jumlah nilai maksimal 100. Setiap peserta didik yang menjawab pertanyaan dari guru tersebut mendapat nilai sebagai berikut. 3. Sikap. Keaktifan partisipasi peserta didik pada saat tanya jawab dan saat mengerjakan kuis online pada tautan. Peserta didik yang aktif dalam mengerjakan kuis akan terlihat pada tautan yang dikirim. 4. Remedial. Dilakukan sebanyak 2 kali, dan apabila setelah 2 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis. 5. Pengayaan. Peserta didik yang mencapai nilai KKM diberikan pengetahuan tambahan dalam cakupan KD atau menjadi tutor bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Sekian penjelasan dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.